Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, tema Manage Your Mind kali ini adalah gaungkan semangat leadership. Sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Herman SPDB, MM, CPS, CPM, JDS, CHL, CGM. Beliau merupakan dosen STAB Kertarajasa, kemudian Wakil Ketua 3 Sarpras Kemahasiswaan, maksud saya adalah Wakil Ketua 3 Sarpras dan Kemahasiswaan STAB Kertarajasa. Kemudian beliau juga merupakan dosen luar biasa pengampu agama Buddha di Universitas Merdeka Malang. Ya, langsung saja saya sapa dan mau mengucapkan selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, salam sejahtera semuanya, teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Ya, Bapak Herman, bagaimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa. Ya? Karena biasa di luar mengajar dan terus praktek seperti itu. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Studio Dharma TV, memberikan pencerahan dan juga edukasi kepada pemirsa Dharma TV. Ini sudah lama kita tidak berjumpa ya, sekarang berjumpa kembali dengan tema kita pada malam hari ini yaitu gaungkan semangat leadership. Sebelumnya saya ingin bertanya, leadership itu apa, Bapak? Leadership itu adalah kepemimpinan. Baik. Iya, jadi kita hidup ini harus bisa memimpin, seperti itu. Jadi leadership itu lebih ke jiwa-jiwa kepemimpinan, Pak. Jiwa-jiwa kepemimpinan. Iya. Apakah semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin, Bapak Herman? Betul. Jadi sedikit saya mungkin boleh menyampaikan, Mbak, ya. Boleh. Ini mungkin berita baik buat teman-teman juga yang ada di rumah. Saya dari PT Miftah Akademi Indonesia, ya 1 minggu yang lalu tepatnya saya telah mengikuti sertifikasi tentang hypno-leadership, sehingga pada malam hari ini sangat tepat sekali tema kita tentang leadership. Iya. Maka saya katakan leadership itu adalah di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang leader, sebagai seorang pemimpin, itu harus dimulai dari diri sendiri. Baru kepada banyak orang, organisasi, dan yang paling penting seorang leader itu harus bisa menjadi agen perubahan dalam dirinya. Iya. Dan untuk orang harus banyak. Menjadi agen perubahan. Perubahan, gitu ya. betul. Setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin. Betul. Nah, apakah ini juga tidak ada hubungannya dengan gender, perempuan dan laki-laki seperti itu? Apakah semua gender ini bisa menjadi seorang pemimpin, Bapak Herman? Kalau kita kilas balik pada sebuah historical sejarah, ya, yang lebih lampau, yang lebih jauh, kita lihat Ibu R.A. Kartini, ya. Beliau telah memberikan contoh bahwa wanita pun bisa menjadi seorang pemimpin. Ternyata terjadi pada presiden kita, ada salah seorang wanita, itu adalah Ibu Megawati. Pernah menunjukkan bahwa wanita pun bisa menjadi seorang presiden. Jadi bagi saya bahwa leader itu tidak memandang gender. Siapapun sekarang bisa menjadi pemimpin. Anda bisa melihat ya, menjadi kepala sekolah ada yang wanita, menjadi rektor ada yang wanita. Artinya bahwa kesetaraan gender itu penting, sehingga tidak ada lagi perbedaan untuk menjadi seorang leader, tidak memandang gender. Siapapun bisa, asal punya kemampuan, punya skill, punya basic untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, setiap orang bisa menjadi pemimpin ya. Bisa, tapi betul. apakah semua juga bisa menjadi pemimpin yang baik? Seperti itu pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan itu. Betul. Iya. Jadi kalau kita bicara seorang pemimpin ya, memang kalau kita membaca literatur dimanapun ya, khususnya bagi Anda yang para mahasiswa harus sangat bisa melihat dunia akademik ya, bahwa itu dipelajari, Mbak. Bahwa yang dikatakan leader itu memiliki gaya-gaya kepemimpinan. Jadi macam-macam ya, pemimpin itu ada yang otoriter, ada yang sifatnya itu karismatik ya, ada yang pemimpin itu ya maaf kata yang dalam tanda kutip negatif itu sifatnya arogan ya, tidak bijaksana, itu macam-macam. Jadi pemimpin itu boleh saya katakan ada tipikalnya ya, sesuai dengan karakter. Kadang-kadang saya menjumpai ya ada pemimpin yang sifatnya karismatik ya. Pemimpin karismatik itu salah satunya yang kita kenal adalah Bung Karno ya. Jadi Bung Karno belum ngomong saja udah tampil, orang itu udah luar biasa gitu ya, terpukau dengan karisma beliau. Itu adalah karismatik. Jadi masih banyak lagi mungkin teman-teman bisa temui ya dimanapun itu, bahwa pemimpin karismatik itu adalah lebih kepada tipikal auranya ya, karismanya. Tapi ada kelemahannya.
Kelemahannya apabila nanti sosok ini tiada atau meninggal, ya ini akan menjadi sebuah dilema kalau tidak menemukan kepemimpinan berikutnya seperti orang itu. Ya, ada lagi pemimpinan sifatnya otoriter, terpusat. Jadi apapun harus keputusan itu. Ya, kita lihat di belahan negara-negara tertentu ada pemimpinnya yang sifatnya otoriter. Jadi yang tidak tunduk pada aturan ya sudah gitu ya. Hilang gitu ya. Dan masih banyak lagi tentang gaya-gaya kepemimpinan. Jadi tergantung kalau kita mau baik dan tidak, ya kita harus punya akhlak, punya etika, punya attitude. Bagaimana kita menjadi pemimpin itu yang bisa lebih berwibawa. Ini saya nambahkan sedikit ya Mbak ya. Boleh. Jadi kalau saya mendapatkan dari mentor saya waktu saya mengadakan mengikuti sertifikasi hipnoterapi, ya artinya bahwa hypnoleadership, bahwa dikatakan menjadi leader ya itu harus bisa melakukan hipno. Artinya kita bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa mempengaruhi bawahan pada saat bawahannya itu mengalami tekanan. Kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin dikala bawahan kita ini dalam keadaan yang masih tertekan, ya masih dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan. Tetapi menjadi pemimpin, bagaimana sih seorang leader itu bisa membawa sebuah relaksasi? Ya, kita misalkan duduk seperti Mbak dengan saya, kita ngobrol santai sambil minum teh begitu ya, sambil ngobrol, itu sudah termasuk kita sebagai leader yang bisa membawa satu pengaruh. Kita bisa menghipnotis lawan bicara kita. Sekarang kan kita sangat jarang ya menemui orang itu bisa mempengaruhi lawan bicara, bisa mengatur bagaimana itu karyawan, bawahan, boleh kita katakan apa sajalah, mereka itu nyaman dengan seorang pemimpin. Kadang-kadang mereka merasa tertekan dan lain sebagainya. Iya. Yang pernah dijumpai seperti itu, yang sering dijumpai seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang agen perubahan yang bisa mentransfer positif gitu ya, pikiran-pikiran positif sehingga karyawannya itu tidak merasa tertekan seperti itu ya, Bapak ya. Kemudian sikap leadership itu apa saja, Bapak Herman? Ya, sikap leadership itu kita yang paling penting adalah memiliki satu jiwa kedamaian. Ya, kalau kita tidak bisa damai dengan diri sendiri, tidak bisa membawa kedamaian bagi banyak orang, itu bisa dikatakan sebuah bumerang ya, sebuah hal yang negatif. Karena seorang pemimpin itu adalah panutan. Apalagi memimpin organisasi ya seperti di BEM ya, memimpin sebuah instansi tertentu, itu sebagai presiden kampus misalkan, sebagai pemimpin, itu adalah sebagai sosok yang benar-benar dilihat. Pada saat dia tidak bisa memimpin, ya itu akan menjadi sebuah masalah besar. Bagaimana memimpin lagi ke ranah yang lebih besar, ke masyarakat ya, menjadi kepala desa misalkan, menjadi camat, menjadi lurah, seperti itu ya. Memimpin yang lebih besar lagi menjadi presiden begitu ya. Atau memimpin sebuah hal-hal yang membawa sebuah perubahan. Sehingga bagaimana kita memimpin itu, pertama kita harus memiliki etika. Ya, etika, moralitas, harus memiliki pemikiran yang damai. Dan yang paling penting adalah berbicara dengan lemah lembut. Ya, pemimpin tidak boleh kasar, tidak boleh mengucapkan hal-hal dengan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Itu juga mempengaruhi. Saya bisa melihat, atau mungkin Mbak melihat, teman-teman melihat di luar sana, banyak sekali orang yang tidak bisa kita katakan seorang pemimpin itu harus kaya raya. Pemimpin itu harus memiliki harta yang luar biasa, jabatan ataupun gelar yang mentereng, tidak menjamin. Tapi Anda bisa melihat mungkin ya, Anda bisa menemui mereka yang sebagai leader-leader yang orang biasa, rakyat biasa, rakyat kecil, tapi memiliki massa yang luar biasa. Ya, satu kata yang diucapkan banyak sekali orang yang percaya. Ya, ribuan orang bahkan. Ini dikatakan jiwa-jiwa leader itu tidak memandang status kita. Yang penting kita punya karisma, punya ucapan yang bisa diikuti, memiliki track record di masyarakat yang baik. Maka Anda punya massa. Dan Anda layak diangkat menjadi seorang leader di tempat itu, kan begitu. Iya. Walaupun itu tadi ya, tidak memiliki harta yang berlebihan, misalkan seperti itu. Tolak ukurnya begitu. Iya. Tadi Bapak Herman juga menyebutkan bahwa karakteristik seorang pemimpin ada juga yang otoriter ya. Kadang-kadang yang otoriter ini, mohon maaf ya, dari segi pembawaan, kemudian cara menyampaikannya itu tidak bisa lemah lembut. Jadi dengan berkata kasar gitu. Tapi tujuannya sebetulnya adalah agar karyawannya atau anak buahnya ini bisa sadar, kemudian bisa memperbaiki kinerjanya lebih baik. Nah, itu pandangan Bapak Herman bagaimana? Seperti itu. Ya, kalau saya melihat ada dua sisi ya.
Sisi yang pertama, kadang-kadang orang yang tidak memiliki mental yang sehat, mental yang kuat, dia akan menjadikan ini sebuah momok yang menakutkan buat dirinya, ya. Artinya menjadi sebuah bumerang buat dirinya sendiri. Padahal kalau kita mulai dari sisi yang positif, pemimpin-pemimpin semacam ini ya adalah pemimpin yang tegas, ya. Artinya juga dari sisi tegasnya itu dia bisa mengarahkan, dia tahu apa yang terbaik buat anggotanya, terbaik buat rakyat, terbaik buat apapun itu, sehingga dia tahu strategi-strategi apa yang ingin dibentuk bagi seorang leader dalam memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Cuma memang maaf ya, kalau saya boleh katakan, edukasi itu penting. Betul, betul. Edukasi itu penting, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa oh ini menakutkan seperti itu, ya. Jadi pandangan saya, ya pemimpin yang tegas, yang otoriter ini ada sisi positifnya. Dia mampu mengendalikan roda perekonomian, roda bisnis, atau roda sosial di masyarakat. Itu akan lebih terkendali ketimbang ada pemimpin yang mungkin tidak terlalu tegas dalam bekerja. Baik, untuk zaman sekarang ini kira-kira pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Karena kan sekarang ini banyak juga generasi Z ya, anak-anak yang tidak bisa untuk dikerasi seperti itu. Bagaimana Pak? Kalau kita kembali kepada hukum psikologi, ya, secara kejiwaan, ya, kita lihat dari kancah dunia akademika, ya, bahwasanya tidak bisa mental seseorang itu dikasari, dikeraskan, ya, atau mungkin terlalu lembut, ya, itu juga menjadi masalah. Bapak mohon maaf ya, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Herman. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya dengan pertanyaan saya tadi, bagaimana menghadapi dunia yang sudah berubah ini, ya. Karakter apa yang diperlukan saat ini? Seorang pemimpin itu seperti apa? Ya betul ya, kalau saya mengulas kembali hukum psikologi dari kancah dunia pendidikan akademika, ya, bahwa perkembangan atau pertumbuhan anak itu harus diperhatikan secara psikis ataupun kejiwaan. Sehingga kita tidak bisa seperti orang tua mendidik anak dengan cara yang keras, ya. Seperti Mbak katakan, setiap zaman itu kan cara mendidiknya berbeda-beda, ya. Mungkin zaman orang tua kita dengan orang tuanya lagi, saya rasa beda. Sehingga kalau hal-hal itu diterapkan, ya ibaratkan di zaman saat ini belum tentu maksimal. Sehingga bagaimana kita melihat saja seperti hal-halnya mendidik, ya. Mendidik di dalam rumah tangga itu akan membentuk sebuah karakter, sebuah pola, cara berpikir, cara berucap, cara berbuat si anak tadi di masyarakat. Sehingga bagaimana orang yang dikerasin itu akan menjadi orang yang keras kepala, gitu, ya. Orang yang dilembutin akan menjadi orang yang manja, seperti itu, ya. Sama seperti pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin memperlakukan bawahannya, ya, seorang pemimpin misalkan sebagai seorang kepala desa dan lain sebagainya, dia melihat rakyatnya dengan cara yang otoriter, dengan cara yang keras, ya, ibaratkan apapun digerus, gitu, ya, tanpa melihat situasi, itu akan menjadi bumerang. Sehingga yang dibutuhkan untuk saat ini, kita melihat anak-anak muda ini, kita butuh sosok pemimpin itu yang gaul. Arti gaul di sini itu bisa mengikuti zaman, ya, tidak terlalu kaku, ya. Kita lihat saja gaya-gaya kepemimpinan, tidak saya sebutkan siapa yang ada di negara kita yang bisa mengikuti tren mode saat ini, ya, itu akan lebih diterima oleh para kaula-kaula muda. Seperti Bapak Herman ini, ya, tentunya. Ya, pemimpin yang bisa bergaul, gitu, ya. Yang paling penting kita juga bisa memberikan senyuman, ya, bisa memberikan kedamaian. Maka sering gini, Mbak, saya bicara dengan para mahasiswa. Anda sebagai ketua BEM, Anda sebagai apapun jabatan Anda jangan merasa oh saya yang paling hebat, saya yang paling benar, oh saya yang paling begini. Jangan sampai itu terjadi. Anggap saja teman-teman Anda, partner Anda, teamwork Anda itu adalah teman sejajar dengan Anda. Sehingga rasa kesombongan, rasa kedengkian itu bisa kita redam. Artinya bahwa mari kita jalan bersama-sama, rangkul mereka. Kemarin ada pertanyaan yang muncul, Mbak. Saya waktu itu baru sekitar 2 minggu yang lalu mengadakan LDK, ya, latihan dasar kepemimpinan di STAB Kertarajasa. Saya sampaikan kepada para pengurus badan eksekutif mahasiswa waktu itu, Anda bagaimana ingin menjadi seorang leader itu, Anda harus bisa memimpin diri sendiri. Anda tidak akan bisa bekerja tanpa orang lain. Dan orang lain juga tidak akan mungkin bisa bekerja tanpa instruksi seorang pemimpin. Sehingga Anda ini adalah orang-orang yang saling melengkapi. Sehingga bagaimana seorang leader itu mampu merangkul, mampu memberikan sebuah kelembutan, sebuah contoh yang baik,
Kadang-kadang seorang pemimpin kenapa tidak diguguh ucapannya, tidak ditiru perilakunya, karena pemimpin ini belum bisa memberikan contoh yang baik. Sehingga dampaknya apa? Ke teman-temannya, ke partnernya, ya, itu akan menjadi sebuah penolakan di dalam bekerja. Jadi jawabannya adalah pemimpin yang baik yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang mengikuti perkembangan zaman. Oke, luar biasa sekali. Kemudian tadi saya juga tertarik bahwa sebelum menjadi pemimpin atau memimpin orang banyak harus dimulai memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Nah, memimpin diri sendiri itu seperti apa contohnya Bapak Herman? Ya, kalau saya sebagai umat Buddha, boleh ya Mbak ya, saya mengutip sedikit ayat kami ya, bahwa Sang Buddha Gotama itu menyampaikan memimpin diri sendiri itu sangatlah penting. Artinya bagaimana kita ingin mengajari orang lain kalau diri kita sendiri belum mampu untuk mencapai sebuah pengetahuan. Artinya bahwa secara umum ya, teman-teman sekalian, bahwasanya bagaimana kita berbicara masalah kemajuan batin, kita berbicara masalah leader, kita berbicara masalah leadership, semua orang pasti bisa memimpin. Cuma mau bagaimana cara ia memimpin. Sehingga kalau kita boleh mengatakan, kita ingin mengajari orang lain berenang, kita harus bisa berenang. Kita ingin mengajari orang lain itu naik motor, naik mobil, kita juga harus bisa dulu. Kalau tidak, dalam tanda kutip kita mati konyol, gitu ya. Orang lain itu tenggelam, kita tidak bisa berenang, kita ingin menyelamatkan, ternyata kita juga ikut hanyut, ikut tenggelam. Ini yang terjadi. Artinya, bagi seorang pemimpin itu, kita bisa tahu dengan teori tidak cukup. Bagaimana kita memiliki jam terbang, kita harus terjun ke masyarakat, kita harus bisa mengetahui situasi di bawah, kita bisa melihat di sekeliling kita, sehingga dengan demikian ya kita akan bisa memimpin. Maka memimpin diri sendiri itu sangat penting. Bagaimana cara memimpin diri sendiri yang efektif? Pertama, bagaimana kita bisa selalu berpikir positif terhadap semua hal. Kadang-kadang kalau pemimpin sudah curiga, pemimpin sudah selalu negatif thinking dengan anggotanya, ya, tidak royal, pelit begitu ya. Artinya pelit itu dalam segala hal, waktu ya, berbagi perhatian. Yang paling bahaya cuma satu, Mbak. Kalau seorang pemimpin itu sudah punya anak emas di dalam sebuah organisasi, di sebuah instansi, itu akan melihat segala hal itu ya orang ini. Pada saat ada yang salah, ada yang benar, ya justru ini yang dibela. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali ya. Ini terjadi, Mbak. Iya, terjadi. Ya, ada seperti itu ya. Jadi dianak emaskan seperti itu. Jangan sampai terjadi ya. Kadang-kadang memang kita tidak bisa mengelakkan seorang leader yang tadi Mbak katakan, yang baik itu seperti apa, yang kurang baik itu seperti apa. Ini yang perlu kita ketahui. Karena di masyarakat kita temui seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian pengalamannya Bapak sampai mendapatkan penghargaan ya, Bapak ya, itu sejauh ini seperti apa pengalamannya Bapak menjadi seorang pemimpin di mana saja, kemudian menghadapi orang banyak itu seperti apa? Karena menghadapi orang itu susah loh Bapak ya. Jadi menghadapi diri sendiri itu kadang belum mampu begitu. Apalagi menghadapi orang banyak. Ini bisa sharing pengalamannya Bapak Herman. Iya, saya kalau berbicara masalah organisasi ya, Mbak ya. Teman-teman sekalian, saya kalau berorganisasi itu saya sejak mengenal agama Buddha ya di Sumatera ya, tepatnya di Jambi, karena asal saya dari Jambi. Saya masuk di organisasi itu tahun 2002. 2002 saya bersama teman-teman lain itu mulai berpikir ingin merintis sebuah organisasi kepemudaan agama Buddha, waktu itu namanya Patria ya di Jambi. Setelah saya merintis Patria bersama teman-teman, akhirnya terbentuklah Patria tahun 2002. Saya terlibat di dalam organisasi kepemudaan Buddhis itu hingga tahun 2009, Mbak. Sehingga tahun 2009 itu, selama 2002-2009 itu saya belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana menjadi seorang ketua, bagaimana menjadi seorang humas, bagaimana saya di bagian bidang-bidang tertentu, begitu ya. Memang saya lebih kebanyakan ranahnya keagamaan, Mbak. Ya, baru-baru ini aja saya melakukan training LDK secara umum gitu ya, latihan dasar kepemimpinan secara umum. Lanjutnya adalah saya tidak berhenti gitu ya. Waktu sekolah saya menjadi ketua OSIS ya, saya belajar lagi. Lulus dari situ saya di bangku perkuliahan S1 saya menjadi ketua BEM ya, menjadi pembina BEM ya. Sehingga saat ini ya saya terus, bahkan saya adalah mantan biku ya Mbak ya. Saya punya jam terbang yang cukup tinggi dari saya mulai samanera tahun 2010 hingga saya menjadi biku, saya lepas jubah di tahun 2021 ya. Jadi sekian puluh tahun itu saya selalu memiliki jam terbang tinggi, artinya bahwa saya melihat umat dengan saya juga di sana membina mereka, melakukan pelayanan. Artinya bahwa secara tidak langsung SDM sumber daya manusia itu terbentuk
dengan bagaimana memiliki karakter-karakter Buddhis yang kita bentuk melalui nilai-nilai religius ya. Sehingga hal ini tidak bisa dipungkiri, Mbak. Seperti yang Mbak katakan, kita bertemu dengan satu orang memiliki karakter yang berbeda ya. Jadi sehingga saya ini boleh mengatakan itu hal yang paling asik. Mempelajari karakter seseorang itu asik banget gitu ya. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, kalau nggak disenggol nggak ngomong gitu ya. Ada yang didiemin nyerocos terus gitu ya. Artinya kita memang ya seperti itu memang ya, kondisi manusia seperti itu. Ada yang temperamen, ada yang malu-malu ya. Sehingga bagi saya unik, Mbak, manusia itu unik. Jadi Bapak sudah menghadapi mereka ya, orang-orang yang dengan tipikal yang macam-macam. Artinya bahwa saya senang gitu ya. Saya senang bahwa saya menghadapi itu. Maka waktu S2 saya mengambil sebuah jurusan manajemen sumber daya manusia. Sehingga karena saya cinta melihat manusia ini unik, sehingga perlu diteliti, perlu dilihat bahwa bagaimana kita memanage manusia itu sendiri. Ya, selama ini pengalamannya bagaimana Bapak menghadapi setiap orang yang berbeda-beda? Ya, saya mengikuti polanya ya, mengikuti polanya. Artinya kalau orang yang pemarah, ya kita harus tahu diri kita bagaimana menghadapi orang yang temperamen. Artinya bahwa kita harus menurunkan grade kita. Karena ada orang tipikal yang tidak mau disaingi karena kepintaran ya, karena mungkin pengalamannya wah luar biasa, kita harus di bawahnya dia. Atau mungkin kita sejajar dengan dia. Ada orang yang malu-malu, kita tidak boleh lebih tinggi dari dia. Kita harus bisa bagaimana lihat secara psikologisnya ya. Kita masuk ke alam bawah sadarnya, kita masuk ke dunianya, kita bergaul sampai benar-benar dia sudah nyaman dengan kita baru ajak ngobrol, nanti dia akan curhat ya. Dia akan terbuka dengan kita. Nah, bagaimana kita bertemu dengan berandal-berandal? Preman-preman yang nakal-nakal ya, kita juga kadang-kadang tanpa kita sadari ya, untuk saat ini kadang-kadang saya ketemu nih, ya udah kita bagaimana nongkrong, minum kopi, ngobrol, ikut dunia mereka. Kadang-kadang tanpa saya mengatakan saya dosen loh gitu ya. Begitu saya ngomong dosen, mereka kabur gitu ya, karena mereka akan minder, mereka akan malu ya. Jadi udah usahakan kita tutup identitas diri, duduk dengan mereka, jagongan lah istilahnya orang Jawa, jagongan, ngobrol, minum kopi, kita akan dapat, Mbak. Akan dapat bahwa mereka tuh siapa sih sebenarnya, dan mereka butuh apa sih. Begitu mereka butuh ini, butuh bimbingan, butuh arahan, kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi mode samaran gitu ya, Pak. Mode samaran. Jadi luar biasa sekali ya, ini edukasi juga kepada pemirsa Dharma TV. Jadi menghadapi orang itu seperti apa, misalkan temperamen, malu-malu dan lain sebagainya, itu ternyata ada ilmunya ya Bapak Herman ya. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Herman, membahas tema yaitu gaungkan semangat leadership. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang tentang tadi ya, bagaimana menghadapi orang yang temperamen, emosian, kemudian yang malu-malu, kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan dengan orang dalam tanda kutip itu tadi ya, yang berandalan seperti itu ya. Jadi ada mode penyamaran ya Bapak ya. Jadi ini ilmu loh Bapak pada pemirsa Dharma TV, bagaimana kita menghadapi orang itu kadang terpancing ya. Kalau misalkan ada orang yang emosian, kita tuh ikut terpancing ya, tanpa disadari Bapak. Tanpa disadari, benar. Yang bagus itu adalah itu tadi ya Bapak ya. Kita bisa menyelami dunia mereka. Itu sangat asik. Maka saya mendapatkan hipno di depan. Kenapa tidak leadership saja? Kenapa ada hipno? Karena kita di situ belajar menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan pengaruh buat mereka, mempengaruhi mereka. Jadi ada hipnotis, teknik hipnoterapisnya. Luar biasa sekali. Bapak tadi juga mengatakan dari usia muda itu Bapak sudah menjadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Nah, selain lingkungan di luar keluarga, apakah di keluarganya Bapak sendiri itu memang sudah ditanamkan adanya jiwa kepemimpinan dari kedua orang tua Bapak? Boleh disampaikan? Sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, mungkin orang-orang tidak percaya gitu ya. Bahkan orang-orang ada yang mengatakan anaknya dari polisi ya, dari tentara begitu ya. Saya coba senyum, ya tidak sih, cuma saya belajar ya. Saya belajar dari teman-teman saya, mungkin yang mereka ada di TNI, saya melihat gaya mereka seperti apa. Ya saya senang teman-teman saya di polisi, di Polri seperti apa. Tetapi sebenarnya kalau saya kembali kepada orang tua saya ya, ibu saya hanya seorang petani. Hanya seorang petani. Dan bapak saya seorang buruh wira swasta ya. Artinya bahwa apa sih yang saya ambil dari kedua orang tua saya? Betul, saya katakan ayah saya orangnya darahnya saja
darah militer. Jadi cara mendidik anaknya keras, harus tepat waktu, disiplin, tanggung jawab. Itu yang benar-benar sosok ayah itu yang menularkan sifat itu ke saya. Sehingga pada saat saya merantau ke Tanah Jawa, hingga sekarang Mbak, dari 2010 hingga sekarang, jadi yang saya tanamkan dalam jiwa saya itu adalah sebuah benteng, sebuah tameng yang kuat, mental yang kuat. Saat saya itu berhadapan dengan orang, saya kadang-kadang berpikirnya begini, tidak ada yang bisa lebih galak dari orang tua saya. Sehingga itu yang saya tanamkan, akhirnya pola-pola itu kebentuk, Mbak. Pola-pola kepemimpinan, apa artinya sebuah kedisiplinan, sebuah tanggung jawab, itu yang benar-benar darah ayah saya itu mengalir. Ya, artinya bahwa kadang-kadang orang dalam tanda kutip itu dosen killer loh. Itu dosennya strict banget loh gitu. Tapi itu sudah saya tanamkan memang, Mbak. Dalam diri saya, membuat sebuah agen perubahan, dan saya tularkan itu kepada mahasiswa saya bahwa Anda harus disiplin. Anda harus kritis dalam berpikir, Anda harus kritis dalam mendengar, kritis dalam membaca, dan kritis dalam menulis. Itu saya tanamkan ke mahasiswa saya. Nah, tapi darah ibu saya juga mengalir. Jadi ayah saya itu darahnya api, ibu saya darahnya itu air. Artinya bahwa begini, itu filosofi. Bahwa ibu saya itu lebih kalem, ya lebih lembut, sehingga ibu saya itu mengajarkan arti sebuah kesabaran. Saat ada orang marah jahat pada kita, ya sudah Le, kamu sabar saja, tidak perlu dibalas dengan kebencian. Udah biarkan saja. Bu, saya ditipu orang, Bu, saya dijahati orang, biarkan saja. Hukum karma juga akan berjalan. Jadi ibu saya itu lebih mengajarkan saya arti sebuah kesabaran. Tapi kalau ayah saya mengajarkan kamu harus tahan banting. Kamu harus kuat menjadi petarung di luar sana. Artinya bertarung dengan segala keadaan. Anda bergelut dengan segala keadaan, kamu harus kuat. Kombinasi kedua orang tuanya luar biasa. Iya, kalau saya boleh mengatakan ibu dan ayah saya itu seperti langit dan bumi. Cara mendidiknya itu, tapi bagi saya saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Jadinya seperti Bapak Hermannya luar biasa. Saya terinspirasi oleh Bapak Herman loh ini pada malam hari ini. Iya Bapak, kemudian sebenarnya tujuan leadership itu untuk apa Bapak, selain untuk agen perubahan? Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengatakan hidup ini tidak menjadi pemimpin. Dimanapun Anda berada teman-teman, seorang diri kita tanpa pasangan misalkan saat ini Anda masih jomblo, Anda harus bisa memimpin bagi diri Anda sendiri. Contoh, orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, dia akan kehilangan arah dalam hidupnya. Contohnya seseorang yang lupa membawa handphone. Pada saat dia kesasar, dia tidak tahu GPS apa yang harus dilakukan, arah mana yang harus ditempuh, apalagi dia malu untuk bertanya. Dia akan sesat di jalan, seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi sebuah contoh hal yang sangat gampang saja, yang sangat mudah. Memimpin diri sendiri itu seperti Anda membawa kompas, Anda membawa GPS. Itu yang akan menunjuk arah Anda. Siapa? Kepemimpinan. Bagaimana saya bisa memimpin diri saya? Contoh misalkan, ada siswa atau mahasiswa yang malas-malasan. Bagaimana Anda ingin menjadi orang pintar? Bagaimana ingin menjadi orang pandai kalau kita sendiri malas membaca? Ya, malas belajar. Bagaimana ingin naik kelas, bagaimana ingin lulus skripsinya. Kalau kita sendiri cuma main game, ya, cuma nongkrong saja, tidak belajar. Boleh saja. Tetapi kewajiban kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, maupun sebagai apapun profesi Anda, fokus pada pekerjaan Anda. Nah, itu namanya cara memimpin diri sendiri. Dimulai dari sana. Nah, kita ingin memimpin yang lebih besar. Bagaimana mungkin kalau kita memimpin diri sendiri tidak bisa? Sehingga bagi saya, tidak ada di dunia ini yang tidak menjadi seorang leader. Leader terhadap diri sendiri. Anda besok menikah misalkan. Anda harus menjadi leader dalam rumah tangga. Bagaimana bisa mengatur, memanage keluarga Anda. Bagaimana bisa mengatur istri, mengatur anak, demikian istri mengatur suami, mengatur anak. Demikian bagaimana anak sebagai pelengkap dalam keluarga. Kalau saya boleh mengatakan Mbak ya, teman-teman sekalian, organisasi leader itu adalah kepala. Coba saya pengen tanya sama Mbak ya, kita sharing Mbak ya. Andai kata ini ada sosok tubuh gitu ya. Kalau kakinya dipotong, masih bisa jalan ya? Masih bisa hidup ya? Kalau kehilangan satu kaki ya? Oh bisa, ya, kita lihat di televisi ada diamputasi karena sakit nih, dia masih bisa hidup. Kehilangan tangan masih bisa hidup ya Mbak ya? Bahkan ada saya lihat di televisi itu orang kehilangan bawah, artinya hanya sebatas perut ke bawah itu hilang, cacat, masih bisa hidup. Tapi pertanyaannya gampang, kalau kehilangan kepala masih bisa hidup nggak? Tidak bisa. Meninggal. Artinya bahwa organisasi itu harus ada seorang leader. Leader itu disimbolkan dengan kepala. Begitu kepalanya hilang, maka organisasi itu akan hancur.
Baik. Ya, jadi pemimpin, leader itu sangat penting. Jadi kita harus bisa menjadi leader, karena kita biasa, maka itu pasti bisa. Oke. Jadi wah, filosofinya luar biasa sekali ya. Jadi pemimpin itu ibarat seperti kepala itu ya. Jadi ketika kepalanya hilang, maka semuanya habis. Semuanya habis begitu. Oke, Bapak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membangun leadership yang sejalan dengan agama dan memanusiakan manusia? Ya, seperti baik. itu. Sangat bagus sekali ya, teman-teman. Memang bagaimana kita menggaungkan leadership ini di dalam diri kita, tetapi jangan pernah lupa, siapapun kita menjadi pemimpin di bagian apapun, di instansi apapun, kadang-kadang saya menemukan oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang tidak bisa memanusiakan manusia. Itu ada. Bahkan tanpa kita yang mengalami, kita melihat di medsos. Apalagi Bapak. Sekarang kan viral ya, paling cepat banget gitu ya mendapat informasi. Tanpa kita harus mendiskriminasi siapapun. Di situ para netizen ya, bahkan para rakyat sekalipun sudah bisa menilai. Artinya bahwa ada oknum A misalkan di jajaran desa ya, di kepengurusan ini mempersulit warganya, membuat ini kadang-kadang masuk ke tempat ini dipersulit ya, bahwa dia sebenarnya dia leader di tempat itu. Dia bisa sebenarnya. Kenapa mempersulit warganya, mempersulit orang lain? Ada. Kadang-kadang juga ada yang menjadi leader pemimpin di sebuah perusahaan, mereka tidak membayar gaji karyawannya, atau mungkin dia memperlakukan kasar pada karyawannya. Itulah yang katakan tidak memanusiakan manusia lain. Sehingga kita yang menjadi orang yang beragama, apapun agama kita, jadilah pemimpin yang berlandas kepada kitab suci agama kita. Artinya bahwa kita harus menjadi sebuah agen perubahan dalam perdamaian. Menjadilah manusia, menjadilah leader pemimpin yang berwelas asih. Yang memanusiakan manusia. Karena saya selalu mengatakan, Mbak, kepada mahasiswa kami dimanapun mereka berada, bahkan kepada umat kami sebagai umat Buddha, saya selalu menekankan bahwa memanusiakan manusia itu di atas segala-galanya. Ya, jadi kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia, kita tidak layak menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader harus bisa memanusiakan manusia lain. Dimanapun tempat kita berada, apapun profesi kita, hargailah, cintailah semua teman-teman kita. Baik. Anggota kita, bawahan kita, siapapun mereka, karena mereka manusia sama seperti kita. Baik, luar biasa sekali. Tapi ada ya Bapak, ya ini saya bilang oknum ya. Oknum yang mungkin hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih itu tanpa memanusiakan manusia. Gitu. Itu terjadi sekali ya. Tanpa kita cerita, mungkin teman-teman menemukan di medsos ya, di surat kabar, itulah yang terjadi. Ya, sama sejajar dengan tema kita pada malam hari ini. Itu juga tidak sesuai dengan agama ya Bapak, kalau seperti itu. Betul, karena saya yakin semua agama apapun yang ada di Indonesia ya, 6 agama yang diakui oleh pemerintah, saya rasa bahkan penghayat kepercayaan sekalipun mengajarkan bahwa pasti ada nilai-nilai cinta kasih, ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai kerendahan hati dalam melayani manusia lainnya. Tidak dengan congkak, tidak dengan emosional, tidak dengan sebuah hal-hal yang sifatnya rasis. Itu harus dihindari. Bukan seorang leader yang berpegang teguh pada agama. Iya, setuju sekali dengan Bapak Herman. Kemudian tadi juga Bapak Herman menyampaikan sikap dari seorang pemimpin itu harus punya moralitas ya. Betul. Kemudian lemah lembut dan juga memiliki etika yang baik. Nah, Bapak, fenomena yang terjadi saat ini, tapi saya akan bertanya tentunya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila, Bapak Herman, yang akan membahas tema, dan sudah kita membahas banyak ya tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu gaungkan semangat leadership. Nah, apakah Anda sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik? Nah, mari kita belajar bersama ya di segmen kita yang terakhir. Tapi pertanyaan saya masih banyak sekali nih. Kalau jumpa dengan Bapak Herman, tidak cukup waktunya 1 jam. Iya, banyak sekali Mbak. Iya, Bapak, tadi pertanyaan saya adalah sikap dari seorang pemimpin itu harus memiliki etika yang baik, moralitas, dan juga lemah lembut ya Bapak ya. Kalau di zaman sekarang ini, apakah sudah semua seseorang itu sudah mencakup
3 hal yang sudah saya sampaikan tadi, seorang pemimpin itu yang Bapak lihat di Indonesia? Kalau saya melihat memang karakter manusia ini yang sudah saya katakan di awal itu unik ya, maka adalah muncul istilah manajemen sumber daya manusia. Kenapa manusia ini harus diatur? Kadang-kadang saya belajar begini Mbak ya, kalau kita mengatur keuangan, manajemen keuangan itu gampang karena yang dihitung itu benda mati. Tapi bisa menghidupkan orang lain dengan benda mati karena punya nilai. Kita melihat lagi pasar ya, muncul istilah manajemen marketing ya. Kita melihat operasional, muncullah manajemen operasional dan seterusnya cabang-cabang ilmu manajemen. Tapi itu yang diatur adalah benda mati yang sifatnya tidak bergerak. Tetapi yang menjadi keunikan saya ini adalah melihat dari segi manajemen sumber daya manusia. Karena yang diaturnya adalah barang yang sifatnya hidup, bergerak, adalah manusia. Jadi manusia ini bukan saya samakan dengan barang, ini istilah ya. Istilahnya kita mengatur sesuatu hal yang bergerak ya, benda yang bergerak ini adalah manusia. Artinya bahwa kenapa saya mengatakan dari semua ilmu manajemen ini dikatakan tingkat yang amat sulit karena manusia tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Ya, ada yang tadi saya katakan manusia ini pemalu, temperamen, pendiam, cerewet, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, bagaimana kita yang penting adalah memiliki dasar satu, menjadi pemimpin leader itu yang beragama. Ya, kalau kita menjadi leader yang beragama, arti beragama di sini pun tidak boleh radikal. Menjadi orang yang beragama tidak boleh fanatik, ya, tidak boleh ekstrim. Artinya mengatakan aku yang paling benar, yang lain salah. Mengatakan atau mungkin menjelek-jelekkan keyakinan orang lain, ya, tidak bertoleransi dengan agama lain, itu tidak boleh. Menjadi leader harus benar-benar memiliki jiwa-jiwa moderat, ya. Maka dikatakan istilah moderasi beragama. Ini sangat penting sekali. Kadang-kadang maaf ya, saya melihat ada oknum-oknum tertentu mengatasnamakan agama dalam menjadi seorang pemimpin. Sehingga kadang-kadang menjelekkan hal-hal yang sifatnya di luar keyakinannya. Ini yang perlu dihindari. Sehingga ini akan menjadi sebuah perpecahan. Contoh misalkan tempat lain. Kita melihat bahwa ada seorang leader, seorang pemimpin. Misalkan sukunya A. Kalau dia tidak melihat sukunya ini beda suku, beda ras, beda budaya, beda bahasa, perlakuannya beda. Kadang-kadang ada leader yang melihat, oh ini orang kaya raya, duitnya banyak ya, mobilnya mentereng, mobilnya bermerek, wah pangkatnya luar biasa, gelarnya panjang. Perlakuannya beda. Saya bicara sesuai fakta teman-teman. Ya, ini terjadi di lapangan. Kalau kita menjadi seorang leader masih melihat segi-segi yang bukan manusiawi, maka kita bukan menjadi seorang leader yang profesional. Leader yang profesional adalah leader yang beragama, leader yang bermurah hati, leader yang bagaimana bisa berkata-kata lemah lembut, sopan santun, tidak sombong, tidak kejam, dan berwelas asih kepada siapapun. Inilah seorang leader itu memiliki seperti kalau saya boleh menggambarkan, Mbak, leader itu bak seperti samudra. Ya, leader itu harus seperti air, seperti angin yang intinya menyejukkan, ya, menenteramkan. Di mana ada air, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Bandingkan saja dengan seorang pemimpin berhati kemarau. Artinya kalau pemimpin berhati kemarau, di mana-mana cuma menebarkan rasa panas, menebarkan rasa haus. Haus kepemimpinan, haus keuangan, korupsi di sana-sini. Nah, ya inilah yang menjadi seorang pemimpin yang sifatnya kemarau. Kalau pemimpin yang sifatnya seperti angin dan air akan membawa kesejukan, kedamaian. Begitu ada api datang, sikat pakai air, padam apinya. Jadi kadang-kadang kalau ada pemimpin jangan justru membakar emosi. Pemimpin bagaimana melihat ada masalah, jangan dibakar tambah besar. Akhirnya terjadi konflik di dalam sebuah organisasi. Bagaimana menjadi leader itu? Boleh saya katakan yang lain, Mbak ya? Boleh. Perumpamaan saya. Jadilah pemadam kebakaran. Maaf ya ini. Jangan jadi tukang sate. Artinya apa? Kalau tukang sate kan dia mengipas bara gitu ya. Itu filosofi. Ya artinya bagaimana biar cepat matang gitu ya masakannya. Tapi kalau Anda menjadi pemadam kebakaran, Anda akan memadamkan api dengan air supaya tidak membakar rumah yang lain. Artinya jiwa kita, jadikanlah air, jadikanlah
angin sebagai peneduh. Artinya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rendah hati, tidak sombong, dan bisa mengayomi banyak orang. Oke, Bapak, hambatan selama ini atau godaan-godaan selama ini menjadi seorang pemimpin apa saja yang pernah ditemui oleh Bapak Herman yang bisa di-sharingkan kepada pemirsa Dharma TV? Menjadi pemimpin sulit adalah satu, kita mempersulit diri kita sendiri. Artinya bahwa terkadang kita ini perhitungan dengan waktu. Tidak punya waktu gitu ya. Saya nggak ada waktunya, aduh bayarannya kecil, aduh jabatan saya tidak sesuai, posisi saya tidak pas. Sehingga kita bagaimana ingin belajar. Kalau saya berpikir Mbak, saya memiliki sebuah pandangan bahwa menjadi seorang leader itu adalah belajar untuk bisa menemukan sebuah solusi dalam setiap permasalahan. Kalau saya menjadi leader di manapun saya berada, dipercaya untuk memimpin segala hal, yang saya lihat itu adalah pembelajarannya. Bagaimana saya belajar, mendapatkan pengalaman, dan saya berbagi kepada orang lain. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana kita menjadi leader itu yang kurang bisa membangun hal-hal yang lain. Hambatan yang saya alami adalah bagaimana ada dua matahari dalam satu pemukiman. Paham ya kira-kira ya teman-teman ya? Artinya seperti apa itu? Artinya satu kapal ada dua nahkoda. Ini akan membingungkan, kapal ini mau ke kiri atau mau ke kanan. Saya sering menemukan bahwa dimanapun tempat itu kadang-kadang ada dua leader dalam satu organisasi. Ini yang akan menjadi sebuah kendala ya, saya menemukan di tempat-tempat lainnya bahwa ini akan menjadi kontroversial. Karena satu memikirkan hal yang ini, satu lagi memikirkan hal yang lain, sehingga tidak ketemu. Apalagi sama-sama egois, sama-sama pengalamannya tinggi, sama-sama jam terbangnya tinggi. Sehingga apa yang dibentrokan? Egois. Sifat-sifat ego inilah yang membuat terjadinya perpecahan. Padahal pemimpin itu sendiri hanya satu itu ya Pak ya? Dimanapun tempat, usahakanlah tidak ada manusia berkepala dua. Sehingga intinya filosofinya adalah ya punya satu kepala saja itu sulit, apalagi memiliki dua kepala. Satu muka cukup, jangan bermuka dua. Ya bermuka dua ini repot. Nah, sebagai pesan saya ya Mbak ya, artinya bahwa jadilah pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Jangan hanya sekedar memimpin, tapi memilikilah jiwa-jiwa leader yang memiliki leader yang welas asih. Ya, jadilah menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Itu sangat penting. Pemimpin itu amanah, Pak ya? Pemimpin itu adalah amanah. Kita bisa menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah kepercayaan orang kepada kita karena orang melihat kita bisa memimpin. Dan tipsnya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh banyak orang? Baik, saya akan memperumpamakan bunga yang di depan saya, teman-teman silakan lihat. Tidak ada yang namanya bunga ini bisa bermekar dengan indah kalau tidak disiram dengan air. Tidak bisa menjadi seorang pemimpin berjiwa yang besar, berpikir yang luas, berhati yang tulus kalau dia tidak disiram dengan sifat-sifat manusiawi. Tidak ada siraman-siraman rohani. Jadilah pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, mensejahterakan banyak orang. Jadilah seperti bunga yang indah. Maka Anda akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Luar biasa sekali. Bunga ini cantik ya Bapak ya? Cantik sekali. Ya, Anda harus bisa secantik bunga ini. Cantik bukan parasnya, tapi cantik juga hatinya. Luar biasa sekali. Bapak Herman, terima kasih, luar biasa sekali. Saya terinspirasi dengan Bapak Herman dan semoga ini juga memberikan manfaat luar biasa kepada pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Sampai ketemu lagi Bapak Herman. Sukses selalu. Amin. Sadu. Ya. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Herman. Beliau merupakan dosen STAB Kertarajasa, kemudian Wakil Ketua 3 Sarpras dan Kemahasiswaan STAB Kertarajasa, dan beliau juga merupakan dosen luar biasa pengampu agama Buddha di Universitas Merdeka Malang. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa Dharma TV. Saksikan selalu program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.